Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ayu Pratama dengan NIM 2003886 dari Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan sedikit sharing materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Etika merupakan suatu ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Dan etika profesi terdapat suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan. Yang selanjutnya ada fungsi etika. Fungsi etika yaitu yang pertama, saranan untuk memperoleh orientasi krisis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. Yang kedua, etika ingin menampilkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan krisis. Yang ketiga, orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika. Yang pertama, kebutuhan individu. Yang kedua, tidak ada pedoman. Yang ketiga, perilaku dan kebiasaan individu yang terakumulasi dan tidak dikoreksi. Yang keempat, lingkungan yang tidak etis. Dan yang kelima, perilaku dari komunitas. Etika Pancasila adalah etika yang mendasar baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu hal dapat dikatakan baik bukan hanya karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi sesuatu dengan isi dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila, meskipun merupakan penegasan dari nilai yang hidup di dalam sosial, keagamaan atau kebudayaan bangsa Indonesia, namun pada budaya nilai-nilai Pancasila dapat bersifat umum maupun universal, juga dapat diterima oleh organisasi dan kapanpun. Misalnya pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mendorong masyarakat untuk mempunyai Tuhan dan mempunyai keyakinan kepada Tuhan, serta saling menghargai antar umat beragama, yaitu memiliki kepribadian dan etika yang religius. Pancasila menjadi sistem yang kuat bagi negara Indonesia. Nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia, yang harus diwujudkan dalam realitas kehidupan. Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasar pada kewajiban, tujuan tindakan dan pengembangan karakter moral, justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasar penilaian baik dan buruk daripada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan yang terakhir ada penerapan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, nilai ketuhanan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan. Pandangan demikian secara empiris bisa dibuktikan bahwa setiap perbuatan yang melanggar nilai, kaidah, dan hukum Tuhan, baik itu kaitannya dengan hubungan kasih sayang antar sesama, akan menghasilkan konflik dan permusuhan. Nilai ketuhanan menghasilkan nilai spiritualisme, ketaatan, dan toleransi. Yang kedua, nilai kemanusiaan dan keadaban. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan masyarakat, keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas, mandiri, dan makhluk Tuhan yang terikat hukum-hukum Tuhan. Keadaban mengindikasikan keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain seperti hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup. Contohnya seperti tolong-menolong, penghargaan, penghormatan, kerjasama, dan lain-lain. Yang
Yang selanjutnya ada nilai persatuan. Dapat memperkuat persatuan dan kesatuan, sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan yang tidak baik, demikian pula sikap yang memecah belah persatuan. Nilai persatuan menghasilkan nilai cinta tanah air, pengorbanan, dan lain-lain. Yang keempat ada nilai kerakyatan. Nilai hikmat atau kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kata hikmat atau kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu kalah dibandingkan dengan pandangan mayoritas. Nilai menghargai perbedaan, kesetaraan, dan lain-lain. Dan yang kelima ada nilai keadilan. Sila kedua disebutkan kata adil, maka kata tersebut dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Adapun nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Dari nilai keadilan juga menghasilkan nilai kepedulian, kesejajaran ekonomi, juga kemajuan bersama, dan lain-lain. Sekian materi dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.